Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan. Pada minggu malam adalah hari yang terakhir di bulan April. Karena saat ini sudah tanggal 30 April 2023. Besok hari Senin sudah tanggal 1 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita. Dan sejak awal kita memasuki bulan April, 1 April sampai malam adalah hari yang terakhir bulan April. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Karena kasih Tuhan sempurna, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan. Makin hari kita mengasihi Tuhan. Karena tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Terima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah campur tangan perjalanan saya selama perjalanan ke Holy Land. Dari sejak awal Tuhan serta saya sampai di negara Yordan. Dari negara Yordan memasuki Israel. Dari Israel semua program sukses diberkati Tuhan. Dan mampir transit dan ada di Mesir. Bukan transit aja, tapi melaksanakan program ada gereja yang ada di Mesir. Dan semua berlangsung luar biasa diberkati Tuhan. Sehingga kita semua sangat menikmati perjalanan yang disertai Tuhan. Oleh karena Bapa kita yang sangat baik. Mari kita mau makin hari mau cinta Tuhan. Makin hari mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Rugi besar kalau kita tidak mencintai Tuhan. Tapi kita merasa keuntungan yang luar biasa kalau kita cinta Yesus. Oleh karena Yesus sangat cinta kita semua. Amin. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Bapa. Amin. Haleluya. Engkau sungguh baik. Amin. Haleluya. Kasih-Mu melimpah. Amin. Haleluya. Hidupku. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa. Amin. Haleluya. Ku berterima kasih. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Amin. Haleluya. Buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Bapa, itulah Bapa yang sangat baik. Engkau sungguh baik, Jiwa Yesus. Kasih-Mu melimpah. Terima kasih Bapa di hidupku. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Amin. Haleluya. Buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Ku naikkan
syukurku. Amin, haleluya. Buat hari yang kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 13 demikian firman. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itulah Bapa. Bahkan Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik. Bapa kita Yesus, kasih-Mu yang sempurna Yesus di dalam hidupku. Amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin, haleluya. Naikkan syukur-Mu, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran. Amin, haleluya. Dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, amin, haleluya, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna Tuhan Yesus. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku. Sebentar kami Kau izinkan baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku Bapa sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna, sampai aku
nanti kelak masuk di dalam surga. Ampunilah Bapa semua dosa, semua kesalahanku Bapa. Terima kasih Yesus, sampai aku masuk ke surga. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala kalanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sentral hidup kami, Engkau di atas segala kalanya. Kami hamba mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kau Tuhan pelihara hidup saya bersama Bapak Ibu sampai di malam yang terakhir tanggal 30 April. Sudah 1 bulan penuh kita menjalani hari-hari, dan 1 bulan penuh kita bersyukur tidak pernah absen Bapak Ibu Saudara bersama saya memberitakan firman, membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena Bapak kita sangat baik. Tadi dikatakan, ya, apabila kita minta sesuatu kepada orang tua kita, tidak mungkin Bapak yang jahat itu akan memberikan yang tidak benar. Apalagi Bapa di surga, Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Mari kita hari demi hari kita melangkah sambil menanti kedatangan Tuhan. Melangkahlah bersama Yesus, berserah total kepada Tuhan. Sebab tidak ada pribadi lain Bapa yang sangat kita cintai, hanya Yesus. Ya, tema firman Tuhan pada malam hari ini, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Apa maksudnya? Mari kita bahas firman Tuhan, biar kita makin hari makin dalam dengan Tuhan Yesus, dan kita melangkah bersama Tuhan. Karena Tuhan cinta kita semua. Tuhan tidak mau sampai kita tertinggal di belakang, tapi Tuhan mau ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Saya mau baca dari ayat 8 sampai 13. Kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 8 sampai 13. Lalu kau mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka saudaraku, ini aku, utuslah aku. Ini amin. Ini akan menjadi tunas yang kudus apabila kita punya sifat ketaatan. Ini penting. Tuhan akan jadikan kita kepala, tapi banyak orang-orang keras hati. Padahal Tuhan sudah pilih salah satunya siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu dipilih sama Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 10, bahkan dikasih kewenangan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Berarti Tuhan sudah utus, tapi putus di tengah jalan. Kenapa? Yudas Iskariot lebih mencintai uang daripada Tuhan. Makin penting loh Bapak Ibu Saudara yang saya cintai. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Dari kehidupan kita akan dipakai Tuhan. Seperti di dalam Yeremia 1 ayat 5. Tuhan tuh punya rencana buat setiap kita. Ya, dari rahim ibu sebelum kita lahir. Saya mau baca. Kita sudah dipilih Tuhan. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi jelas Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Belajar kita mengerti, punya kepekaan. Bahkan dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan sudah meranjakan masa depan yang penuh harapan. Ya, tapi seringkali kita jujur, seringkali kita keras kepala, minta sama Tuhan supaya kita jangan keras kepala, tapi belajar rendah hati, mau taat kepada firman Tuhan. Dari ayat ke-9, kemudian firman-Nya, pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggap, jangan. Karena keras hati, saudara. Saya dipanggil Tuhan, Bapak Ibu panggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Saya siap menghadapi apapun keadaannya, termasuk ketemu sama orang hati keras. Di ayat yang ke-10, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya malaikat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Tuhan tidak mau hatinya keras, tapi belajar rendah hati. Ya, jangan sampai nanti dalam Matius 19 ayat 30, banyak orang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Jangan sampai saudara sudah dipanggil sama Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan, keras hati, akhirnya tertinggal di belakang. Jangan sampai.
Oleh karena itu mari kita mau pelihara iman, kepercayaan kita, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Supaya kita pegang teguh sampai Yesus datang kembali. Karena ayat 11, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota telah lengang, sungai sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi. Apakah mau bertobat setelah semuanya kiamat berakhir? Apakah seperti itu? Justru Tuhan tidak mau demikian. Ya. Ayat 12, Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Suatu hari dunia akan hancur total. Tuhan berkuasa, kurang lebih manusia di muka bumi 7 miliar sampai 8 miliar. Kalau Tuhan sudah kesel, dia hanguskan semua. Selesai. Tuhan berkuasa membangun manusia-manusia baru. Makanya dikatakan tadi. Ya, ayat berikutnya. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawayoi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Tuhan berkuasa loh. Keluarkan tunas-tunas yang kudus. Tuhan berkuasa untuk mencetak manusia-manusia yang baru yang hidupnya taat kepada firman Tuhan. Jadi kita ada di mana? Tuhan tidak mengerti kita masuk dalam neraka. Tapi mari kita bertobat datang kepada Yesus. Karena dari tunggul itulah ada benih ilahi dalam kehidupan kita. Apabila kita mau taat. Kalau kita tidak taat, enggak bisa Bapak. Karena pentingnya mari kita mau pelihara sungguh sama Tuhan. Jaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Seperti dalam Filipi pasal 2:12 saya membaca. Filipi pasal 2:12 demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat, ini penting. Memiliki sifat ketaatan penting buat setiap kita. Bukan menjadi anak Tuhan yang bandel, yang susah diatur, yang tidak mutaat kepada firman Tuhan seperti bangsa Israel. Hidupnya bersungguh-sungguh tidak pernah taat. Karena itulah tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu tidak. Biarpun apapun keadaannya, Tuhan bisa lihat loh. Ya, Tuhan tidak pernah tertutup, tidak pernah tidur. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Yang penting mari, milikilah hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh. Hidup yang takut sama Tuhan. Karena apa? Supaya kita masuk di dalam rencana pilihan Tuhan. Dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Karena Tuhan mau menjelang akhir-akhir. Yang kudus-kudus. Yang cemar-cemar, yang jahat-jahat. Tapi yang benar-benar. Sehingga kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan. Kita lepaskan pikiran-pikiran daging. Keinginan daging yang mendominasi dalam kehidupan kita. Biar hanya firman Allah, Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Dan katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Dalam nama Yesus, doa saya senantiasa menyatai Bapak Ibu. Makin hari makin sungguh-sungguh. Hati yang melekat dengan Tuhan. Maka hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Ku naikkan syukurku. Amin. Haleluya. Buat hari yang Kau beri. Amin. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang paling jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari senantiasa
Kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan, berjaga dan berdoa. Ingat, kita akan dibentuk sama Tuhan, akan keluar tunas yang kudus. Menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya.